Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taria dengan NIM 34222043. Kita akan menjelaskan sistem pelumasan mesin. Mesin pembakaran internal mengandung banyak bagian gesekan. Gesekan membuat mereka lelah dan menyebabkannya menjadi terlalu panas. Untuk mengurangi gesekan dan menghilangkan panas, mobil menggunakan sistem pelumasan. Sistem ini menyalurkan pelumas ke seluruh bagian gesekan. Bagian vital kabut diberi pelumas di bawah tekanan, sementara bagian lain mengendalikan umpan gravitasi dan percikan. Saya akan memeriksa seluruh siklus pelumasan mesin. Isi mesin dengan oli motor. Oli dialirkan ke bak oli di sepanjang jalur yang tersedia. Dalam pengejaran, hal itu terjadi melalui rongga penggerak waktu dan saluran khusus. Minyak disimpan dalam wadah yang dilengkapi tongkat celup. Pengambil oli dengan saringan oli juga terdapat di dalam wadah mesinnya. Menghidupkan mesin akan mengaktifkan pompa oli yang menarik oli, menciptakan tekanan di saluran keluar. Pada contoh, pompa dioperasikan dengan penggerak rantai dari poros engkol. Meskipun penggerak roda gigi atau pompa yang dipasang langsung pada poros engkol juga merupakan pilihan. Katup pelepas tekanan mengontrol tekanan, batas, dan terbuka ketika tekanan aman yang diizinkan terlampaui. Hal ini dipasangkan pada pompa minyak atau di awal galeri minyak. Mari kita lihat sekilas cara kerja beberapa pompa minyak. Anda bisa melihat beberapa gear pump yang berfungsi sebagai pompa oli. Dapat menampilkan penyambungan roda gigi eksternal atau internal. Pompa generator yang tidak mempunyai sekat berbentuk bulatan sabit dan berkurang satu gigi pada rotor bagian dalam merupakan salah satu jenis pompa dengan internal gear mesin. Variasi lainnya adalah variabel debit pompa oli. Oli bertekanan mengalir dari pompa ke galeri di blok silinder. Setelah dibersihkan dari debu, logam halus, dan kotoran oli lainnya dengan melewati filter oli. Jika filter menjadi terlalu tersumbat, oli akan melewati katup bipas tanpa dibersihkan. Jadi ganti filter setiap kali Anda mengganti oli. Saluran keluar filter dilengkapi sensor tekanan oli, tetapi kita akan membicarakannya nanti. Oli mengalir di sepanjang galeri oli di blok silinder menuju jurnal utama poros engkol, di mana ia melumasi jurnal utama dan bantalan utama itu di bawah tekanan. Ini menghasilkan lapisan minyak yang meminimalkan gesekan. Setelah itu, oli mengalir melalui saluran poros engkol dan melumasi jurnal jalan raya dan bantalan batang penghubungnya. Mari kita lihat lebih dekat saluran di poros engkol. Oli bertekanan dorong keluar dari bantalan batang penghubung melalui putaran poros engkol dan disemprotkan ke seluruh bak mesin, melumasi dinding silinder, piston dan pin piston dan sebagian penggerak waktu. Hal ini juga menimbulkan kabut oli di bak mesin. Minyak yang terciprat mengalir ke bak minyak. Secara bersamaan sebagai oli mengalir melalui galeri oli di blok silinder dan kepala silinder, yang pada akhirnya membentuk jurnal kemsap dan didorong keluar untuk melumasi penggerak waktu, termasuk bubungan, tappet, dan batang katup ITS secara gravitasi dan umpan percikan. Oli kembali ke wadah oli dan siklusnya dimulai dari awal lagi. Sistem harus berisi setidaknya satu sensor tekanan oli yang mengontrol fungsi sistem. Sensor tekanan dapat ditempatkan di berbagai bagian sistem, termasuk bagian hilir filter dan di ujung galeri oli. Terkadang, sistem dilengkapi beberapa sensor, misalnya bagian hulu dan hilir filter. Ketika tekanan oli dalam sistem pelumasan rendah, lampu peringatan akan menyala di dashboard. Saya melihat salah satu desain sistem pelumasan dasar kabut. Sistem yang lebih kompleks akan mencakup sensor suhu oli, sensor level oli, dan radiator pendingin udara atau air. Radiator pendingin juga dapat menampilkan berbagai skema kopling. Ada juga pendekatan untuk meningkatkan pelumasan dan pendinginan silinder, piston, dan pin piston.
yaitu saluran oli tambahan pada roda penghubung, lubang oli di bagian bawah roda penghubung, serta nozzle jet oli pada blok silinder. Pelumasan juga diperlukan untuk beberapa sistem opsional seperti pengisi daya turbo. Beberapa fungsi kontrol dapat dilakukan melalui sistem pelumasan. Oleh karena itu, oli motor bertekanan sangat penting untuk penyetel kasih hidrolik, sistem timing katup variabel yang sama, dan tensioner hidrolik penggerak waktu. Beberapa variabel sistem timing katup dan tensioner hidrolik penggerak waktu untuk mencegah terjadinya kelebihan oli pada ruang pembakaran. Piston dilengkapi dengan oli kontrol ring yang menghilangkan kabut oli dari dinding silinder serta sel batang katup yang mencegah masuknya oli berlebih melalui batang katup. Berbagai gasket dan segel oli antara bagian mesin yang diam dan bergerak membantu mencegah oli keluar dari mesin. Terakhir, perlu diingat bahwa penggantian oli sangatlah penting karena oli akan terkontaminasi seiring berjalannya waktu, sehingga menyebabkan kualitasnya menurun. Jadi, gantilah oli Anda secara teratur. Penggunaan oli kotor dalam waktu lama menyebabkan kehausan mesin yang parah. Baik, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.